Well, let's continue our lesson. So today we are on day 2. Jadi hari ini kita di hari kedua, teman-teman. Yang mana materi kita hari ini kita akan belajar conjunction atau kata hubung ya, teman-teman. Jadi conjunction di kalimat itu tidak wajib ada. Beda dengan subjek predikat yang kemarin kita sudah pelajari ya, teman-teman. Yang mana subjek predikat di kalimat itu harus atau wajib ada. Makanya yang pertama dicari dua itu. Oke. Nah, conjunction ini kapan dipakainya? Nah, langsung aja kita bahas hari ini. Jadi conjunction itu seperti namanya ya, yaitu kata hubung, fungsinya dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi bisa dibilang conjunction ini diperlukan di dalam kalimat ketika nanti kalimat utuhnya memiliki lebih dari satu subjek predikat. Nah, kalau ada satu conjunction, maka kita akan butuh dua subjek, dua predikat, dan seterusnya. Seperti itu ya, teman-teman. Atau kalau saya balik, kalau misalnya teman-teman menemukan di soal ada lebih dari satu subjek predikat, pastikan nanti kalimat utuhnya memiliki yang namanya conjunction ini. Oke, nah jadi contoh nih teman-teman. Misalkan kalau teman-teman di soal menemukan susunan seperti ini, conjunction, subjek, titik-titik, koma, subjek predikat. Kira-kira apa yang hilang di titik-titik di situ teman-teman? Predikat. Ya, that's right. Predikatnya ya. Jadi di situ harus diisi dengan predikat. Jadi nanti conjunction subjek predikat, koma subjek predikat seperti itu. Nah, contoh lagi teman-teman. Misalkan kalau teman-teman di soal menemukan susunan subjek predikat, titik-titik subjek predikat. Apa yang hilang di titik-titik? Conjunction. That's right, conjunction ya. Jadi kita kehilangan konektor atau penghubung yang mana dibuatnya itu dari kelas kata conjunction seperti itu teman-teman. Terakhir teman-teman, misalkan kalau di soal teman-teman menemukan susunan subjek predikat conjunction titik-titik, di situ yang hilang apa? Subjek predikat. Subjek dan predikat. Betul teman-teman. Nah, secara konsep sebenarnya gampang ya teman-teman. Conjunction itu hanya penggunaannya seperti itu saja. Nanti tantangannya teman-teman adalah menentukan yang mana yang termasuk ke dalam conjunction. Entah itu di soal ataupun di pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Oke, karena masalahnya adalah dengan vocab. Nah, jadi conjunction sendiri atau kelas kata-kata hubung itu dikategorikan menjadi dua. Ada dua jenis, teman-teman. Ada conjunction dari kelompoknya fanboys, ada juga conjunction yang bukan fanboys. Nah, fanboys itu cuma singkatan saja, teman-teman. Dari for, and, nor, but, or, yet, dan so. Nah, for artinya karena, bukan untuk ya, karena for yang artinya untuk, atau demi, atau selama, itu dia adalah preposisi, bukan conjunction. Oke. Nah, kemudian ada and, itu dan, nor juga tidak, but tetapi, or atau, yet namun, so sehingga. Nah, kalau disingkat jadinya fanboys. Nah, kalau teman-teman menemukan kata hubung tapi bukan for, and, nor, but, or, yet so, itu termasuk semuanya ke dalam yang selain fanboys. Contoh teman-teman, sama-sama mau bilang karena. Kalau di fanboys tadi kita punya for, kalau di selain fanboys kita punya because atau juga since. Jadi since itu juga bisa berarti karena ya teman-teman. Nah tapi hati-hati dengan kata because of. Bahasa Inggris itu banyak kata-kata yang mirip-mirip teman-teman. Bahkan satu kata memiliki lebih dari satu kelas kata itu juga ada. Nah because itu dia conjunction ya. Tapi teman-teman harus hati-hati dengan because of. Nah, because dan because of itu beda kelas kata. Because of itu satu kata, teman-teman. Walaupun artinya sama-sama karena mereka beda kelas kata. Kalau because itu conjunction, kalau because of itu preposition. Ya. Jadi because of itu preposition. Nah, kemudian selain because sama since yang artinya karena, kita punya lagi misalnya when, once, as artinya ketika. Kemudian ada juga where, di mana. Kalau wherever, dimanapun gitu ya. Kemudian ada juga which, who, that yang artinya yang. Nah, di sini saya tebelin teman-teman karena ada penggunaan khususnya yang nanti kita akan pelajari di hari ke-10 materi tentang anak kalimat atau dependent clause. Oke. Nah, kemudian berikutnya ada that yang artinya bahwa. Kemudian ada while artinya sedangkan. While juga bisa berarti di tengah-tengah atau di saat gitu ya. Every time atau whenever artinya kapanpun. Kemudian ada although. Ada juga though aja, kalau nggak ada all-nya itu juga conjunction ya, teman-teman. Though. Ada juga even though. Itu sinonim. Artinya meskipun dan mereka conjunction. Kemudian ada whose yang diikuti kata benda.
Ya, contohnya whose daughter, artinya yang anak perempuannya. Kalau misalnya whose father, yang ayahnya. Whose house, yang rumahnya. Whose cat, yang kucingnya, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada the way, how, as, itu artinya seperti atau sebagaimana gitu ya. Dan masih banyak lagi teman-teman. Nggak cukup kalau kita masukkan dalam satu pertemuan ya, karena banyak sekali conjunction yang selain fanboys. Nanti akan saya kirimkan koleksi yang saya temukan di soal-soal TOEFL seperti itu. Nah itu tadi adalah kategori dari conjunction. Jadi conjunction itu ada dua kategori atau dua jenis ya. Ada yang dari jenisnya fanboys, ada juga yang bukan fanboys seperti itu. Nah sekarang masalahnya adalah kenapa mereka ini kan sama-sama conjunction teman-teman. Kenapa harus dibedakan? Gitu ya. Apa yang membuat conjunction fanboys itu berbeda dari conjunction yang lainnya? Nah, jadi perbedaannya adalah di penggunaannya, teman-teman. Ya. Yang pertama, fanboys itu tempatnya tidak boleh pindah di paling depan atau di awal kalimat nggak boleh. Jadi kalau teman-teman menemukan titik-titik itu di paling depan soal, kemudian teman-teman di soal itu menemukan dua subjek dua predikat kan berarti butuh satu conjunction. Nah, kalau teman-teman menemukan di pilihan A, B, C, D itu ada yang diawali oleh fanboys, jangan dipilih. Ya, udah pasti salah seperti itu. Karena conjunction fanboys tidak boleh ditempatkan di awal kalimat, hanya bisa di tengah-tengah, teman-teman. Sedangkan conjunction yang selain fanboys, itu dia bisa dipindah di awal kalimat. Di tengah-tengah juga bisa. Nah, itu perbedaan pertama. Kenapa kok fanboys itu dibedakan dengan conjunction yang lainnya. Gitu ya. Nah, kemudian perbedaan kedua itu di pola kalimat, ya. Nah, jadi contohnya tadi fanboys tidak boleh di awal kalimat, nah tapi hanya bisa di tengah. Jadi nanti bentuk pola kalimatnya atau rumus lah bisa dibilang seperti itu ya. Biasanya kalau teman-teman di sini nyebutnya rumus. Jadi rumusnya itu cuma satu, teman-teman. Jadi subjek predikat, koma, fanboys, subjek predikat. Nah, sedangkan conjunction selain fanboys karena dia boleh pindah-pindah tempatnya, nanti ada kemungkinan tiga ini ya teman-teman yang paling sebenarnya ada lagi satu, tapi itu nanti kita bahas di hari ke-10. Jadi yang paling umum itu tiga ini. Oke. Jadi yang pertama bentuknya adalah subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Seperti itu. Nah, kemudian perbedaan yang terakhir dari fanboys sama yang selain fanboys, teman-teman, itu adalah conjunction fanboys itu tidak harus ada dua subjek, dua predikat di dalam kalimatnya. Ya, jadi kalau menemukan conjunction yang fanboys, teman-teman tidak wajib subjek predikat ada dua, tidak, teman-teman. Karena conjunction fanboys itu bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Misalnya, subjek predikatnya cuma satu. Nah, yang dihubungkan dengan fanboys itu cuma dua objek, teman-teman. Contoh ya, saya suka apel dan manggis, misalnya. Nah, itu dan hanya menghubungkan dua objek, yaitu apel sama manggis. Gitu ya. Nah, I love apples and mangosteens. Seperti itu. Nah, tapi sedangkan conjunction yang selain fanboys, itu hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi kalau ada conjunction yang selain fanboys, fix subjek predikatnya harus lebih dari satu. Gitu ya. Tapi kalau conjunction fanboys, teman-teman harus jeli-jeli. Itu menghubungkan apa? Gitu ya. Karena conjunction fanboys bisa menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat dengan subjek predikat. Contohnya seperti ini, teman-teman. I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Saya suka apel, saya suka jeruk, dan saya suka mangga. Nah, itu subjek predikatnya ada tiga. I love, I love, I love. Gitu ya. Dihubungkan pakai fanboys bisa. Nah, tapi fanboys itu juga bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Jadi bukan subjek predikat dan subjek predikat yang lain. Contoh teman-teman, I love apples ini kan subjek predikatnya sama semua. Ini kita jadikan satu aja. Jadinya I love apples, oranges, and mangoes. Nah, kalau teman-teman lihat subjek predikatnya cuma satu. I, predikatnya love. Nah, yang tiga itu adalah objeknya, yaitu apples, oranges, and mangoes. Jadi conjunction fanboys itu bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama atau yang setara ya, atau paralel sebutannya teman-teman. Nah, contohnya di sini objek, objek, objek seperti itu. Misalnya kata sifat, kata sifat, kata sifat juga bisa teman-teman.
Atau cuma dua misalnya, kata sifat dengan kata sifat juga bisa. Misalnya ya, saya merasa sakit dan terluka misalnya. Nah itu I'm feeling sick and hurt. Dan misalnya badly hurt itu verb 3 hurt-nya teman-teman. Kata sifat seperti itu. Gitu ya teman-teman. Kemudian apakah fanboy selalu ada koma, Mister? Jawabannya tidak. Kalau dia menghubungkan dua bagian kalimat yang sama aja, contohnya gini teman-teman. Saya suka apel dan nanas misalnya. Nah ini tidak perlu koma. Kalau cuma dua, ya, dan bagian kalimat bukan subjek predikat dan subjek predikat. Oke. Nah ini kalau ditranslate, I like apples and pineapples. Nah seperti ini. Oke. Nah, kapan fanboys ada koma? Nah, fanboys itu pakai koma sebelumnya ketika dia menghubungkan lebih dari satu subjek predikat. Itu penandanya, ya. Seperti itu. Jadi misalnya nih, saya suka nanas, koma, tetapi ayah saya tidak misalnya. Atau ayahku tidak. Maksudnya tidak suka gitu ya. Nah, itu kalau ditranslate, I like pineapples, koma, but my father does not. Sorry, father. Atau doesn't gitu ya, disingkat aja, teman-teman. Nah, seperti itu, Mister. Kirain sifat kirain sifat bisa jadi objek juga, Kak. Kirain cuma noun. Kata sifat, oh maksud saya kata sifat bisa jadi objek juga, Kak. Kirain cuma noun. Nah, yang jatuh setelahnya kata kerja itu tidak selalu objek, teman-teman. Ya. Nah, objek itu hanya dibutuhkan oleh kata kerja yang butuh objek. Nah, kalau kata kerjanya nggak butuh objek, misalnya to be, ya, misalnya saya baik-baik saja. Misalnya, I am fine. Saya baik-baik saja. Kalimat ini tidak ada objeknya. Objek itu yang dikenai pekerjaan, teman-teman. Sedangkan ini pekerjaannya nggak punya arti. M itu kan nggak bisa diartikan, teman-teman. Ya kan? Nah, fine ini pun juga bukan kata benda. Objek itu apa atau siapa yang dikenai pekerjaan. Ini namanya adalah keterangan atau komplement lah. Jadi kata sifat itu kalau dalam bahasa Inggris nyebutnya komplement. Komplement itu bahasa Indonesianya pelengkap. Nah, tapi kalau di bahasa Indonesia kita biasanya nyebutnya subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, objek tidak wajib ada, gitu ya. Keterangan juga tidak wajib ada, seperti itu. Jadi itu bukan objek, teman-teman. Misalkan saya merasa tidak enak badan. Nah, tidak enak badan itu bukan objek, itu adalah sifat. Fungsinya di kalimat sebagai pelengkap atau komplement kalau dalam bahasa Inggris. Mau baru gabung fanboys itu apa ya, Kak? Maaf. Nah, daripada saya ngulang, nanti bisa ikut rekaman ya, Mister. Karena kita mulainya startnya selalu jam 7, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman ketinggalan, it's okay. Tapi nanti silahkan rekaman ya, karena nanti takutnya ada yang ketinggalan lagi. Saya harus ngulang lagi. Nanti nggak selesai-selesai, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman, silahkan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang selain fanboys. Oke. Nah, tadi fanboys itu bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat, ataupun bagian kalimat yang sama saja. Misalnya objek dengan objek, kata sifat dengan kata sifat. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, tapi kalau conjunction selain fanboys, itu wajib menghubungkan dua subjek, dua predikat. Contohnya kalimatnya seperti ini. Saya suka apel karena mereka merupakan satu sumber vitamin A gitu ya. Atau sebuah sumber vitamin A. Nah, itu nanti kalau diartikan, I love apples because they are a source of vitamin A. Subjeknya I, predikatnya love. Ada conjunction because, subjek lagi they, predikatnya adalah are. Jadi ada dua subjek, dua predikat, baru kita masukkan conjunction. Atau kalau ada conjunction, kita wajib masukkan subjek predikat. Seperti itu. Nah, untuk materi hari ini kita sudah selesai. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai conjunction ini, teman-teman. Silahkan sebelum kita ke contoh soal. Saya, Kak. Boleh, Miss. Silakan. Dulu sempat belajar terkait TOEFL. Nah, itu ada yang namanya pasangan conjunction.
Misalnya both and, either or, not only but also, neither nor. Itu masuk ke materi ini atau bagaimana? Oke, untuk gandengan kata ya teman-teman, gandengan kata itu banyak, bukan cuma di conjunction. Misalnya ada nanti teman-teman misalnya gandengan from itu serah keluar, from itu gandengannya adalah to, tapi ini bukan conjunction teman-teman. Nah, cuman ini nanti masuk ke bab yang namanya gandengan kata. Itu kita bahas di chapter ke-8 ya. Jadi bukan hari ini, Mas. Oke, thank you. Oke, kita fokus dulu dengan materi dasar conjunction. Conjunction itu nanti ada sebenarnya ada 3 teman-teman ya. Materi lanjutannya ada 2 berarti. Materi lanjutan yang pertama kita bahas di hari ke-8 tentang gandengan conjunction. Beberapa conjunction memiliki gandengan ya. Kemudian di materi terakhir nanti kita belajar anak kalimat atau dependent clause. Jadi ada conjunction, susunan conjunction subject predikat itu berfungsi sebagai anak kalimat. Nanti kita bahas hari ke-10. Ada waktunya ya, step by step. Untuk sekarang yang perlu teman-teman pahami dulu sementara sampai sini dulu, teman-teman. Karena memang ada alasan kenapa materi anak kalimat itu saya taruh di hari ke-10, hari terakhir structure. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, 5W1H apakah conjunction? Nah, kalau teman-teman menemukan ada 5W1H di soal structure TOEFL, fix anggap mereka sebagai conjunction ya, teman-teman. Karena di soal structure TOEFL itu nggak ada yang berbentuk kalimat tanya. Pasti kalimatnya itu berakhiran dengan titik. Seperti itu. Jadi kalau menemukan 5W1H, fix itu conjunction. Seperti itu, Mister. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kak, tadi saya lihat ada rumus subjek, conjunction, subjek predikat, predikat. Betul? Ada. Jadi predikatnya itu double ya. Jadi predikatnya double, subjeknya juga double, teman-teman. Sorry. Nah, makanya dihubungkan sama satu conjunction. Jadi kalau ditanya apakah predikatnya double? Iya, tapi bukan pemborosan ya, teman-teman. Karena memang karena ada satu conjunction, maka predikatnya harus ada 2. Seperti itu. Nah, ini teman-teman. Yang kedua ini ya. Jadi bentuknya, kalimatnya ada yang subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Contohnya ya, pria yang kamu panggil atau yang kamu ajak ngobrol itu misalkan gitu ya, memiliki 5 anak misalnya. Jadi pria yang kamu ajak mengobrol itu memiliki 5 anak. Seperti itu. Oke, gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita ke contoh soal ya, teman-teman. Nah, contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Ini saya ambilkan dari buku yang teman-teman pakai, Longman ya. Nah, caranya sama seperti yang kemarin kita pelajari, yaitu kita cari dulu subjek predikatnya. Predikatnya dulu ya. Pertanyaan saya ke teman-teman nih, di soal kira-kira ada predikat nggak teman-teman? Kalau ada, di kata apa? Occurred. Ya, ada occurred ya. Itu adalah verb 2 dan verb 2 itu hanya bisa jadi predikat. Subjeknya adalah a power failure. Nice. Kata bendanya di failure-nya ya. Kemudian ada predikat lagi nggak teman-teman? Karena predikat, ya ada yang menyebutkan when di chat ya. Oh, Ya betul teman-teman. When itu adalah predikat. Dia verb kedua dari kata go. Jadi go, when itu verb 2-nya. Verb 3-nya adalah gone. Tapi verb 3 bukan predikat ya. Ini verb 2 teman-teman. Dan verb 2 hanya bisa jadi predikat. Subjeknya adalah the lambs. Nah, kalau ada 2 subjek, 2 predikat di dalam kalimat, maka kita butuh satu conjunction. Cari ABCD yang dia adalah conjunction. Ya, betul. Yang bravo ya. Yang so. Dia adalah anggota dari fanboys. Dan kalau fanboys sebelumnya ada komanya 1 seperti ini, dia kemungkinan besar menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Seperti itu. Nah, kalau yang alpha, then, itu kelas katanya adalah adverb atau kata keterangan, teman-teman. Kita tidak butuh kata keterangan ketika kita tidak butuh keterangan untuk menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Ya, itu tugasnya conjunction.
Charlie sama Delta pun juga sama. Later sama next itu kelas katanya bisa adverb, bisa adjective. Jadi bisa kata sifat, bisa kata keterangan. Kita tidak butuh kata sifat ataupun kata keterangan. Kita butuhnya conjunction. Jadi jawabannya yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca, a power failure occurred. So, the lamps went out. Kalau diartikan, konsleting terjadi atau pemadaman listrik terjadi, sehingga atau jadi lampu-lampunya padam. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut lagi ke contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, dilihat di soal, cari predikatnya, apakah ada, teman-teman? Kalau ada, dikata apa? Was udah. Ya, betul. Was itu to be ya, lampau. Kalau teman-teman menemukan keluarga to be yang lampau ataupun present fix itu predikat. Nah, ini ada predikat tapi belum ada subjeknya. Nah, teman-teman jangan buru-buru cari subjek. Oke, pastikan dulu predikatnya ada lagi nggak di soal. Kalau ada kira-kira, ya di chat ada yang menyampaikan ya. Jadi predikat di situ lagi adalah yang missed, teman-teman. Oke, subjeknya adalah I. Nah, nanti subjek predikatnya kan ada dua. Maka kita juga butuh conjunction. Jadi cari ABCD yang conjunction diikuti subjek. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Ya, di situ ada conjunction since, subjeknya adalah he. Gitu ya. Kalau yang alpha kenapa salah? Di situ ada subjek tapi tidak ada conjunction, kita butuh conjunction subjek. Kalau yang bravo ada conjunction tapi tidak ada subjeknya. Kalau yang Charlie dia cuma subjek ya, kata benda teman-teman. The train itu adalah kereta, kata benda tapi tidak ada conjunctionnya nggak bisa. Nah, jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, since he was late, I missed the appointment. Karena dia terlambat, saya melewatkan acaranya atau janjiannya. Seperti itu. Nah, dari dua contoh soal tadi dan penjelasannya tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita praktek ke latihan soalnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Easy peasy ya, teman-teman. Atau kita coba ke latihan soal buat teman-teman. Jangan takut salah karena kita belajar. Salah itu wajar. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban delta. Delta, Charlie. Oke, antara delta atau Charlie ya. Kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, kita cari predikatnya dulu di soal kalau ada ya. Ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat are, teman-teman. Subjeknya adalah gorillas. Oke. Di situ ada predikat lagi, yaitu are lagi, teman-teman. Subjeknya adalah they. Nah, belum ada conjunction. Carikan A, B, C, D yang conjunction. Oke. Yang alpha ada 5W1H. 5W1H itu kalau di soal structure TOEFL atau di jawabannya itu fixed conjunction. Ya. Nah, tapi ada predikat lagi, nanti predikatnya jadi 3. Pemborosan satu predikat, teman-teman. Nggak bisa ya. Kalau yang bravo, in spite of, itu kelas katanya bukan conjunction, tapi preposition. Sinonimnya adalah despite, teman-teman. Artinya meskipun atau walaupun. Tapi dia preposition ya. Kita tidak butuh preposisi, kita butuhnya conjunction. Nah, hati-hati yang saya sampaikan tadi. Because dan because of itu beda. Kalau because itu conjunction, tapi kalau because of itu preposition, teman-teman. Sorry, itu preposition ya. Jadi because itu bisa conjunction, bisa preposition. Kalau because aja itu conjunction, tapi kalau because of itu kelas katanya preposisi, teman-teman. Seperti itu. Kalau ada of kayak gitu berarti preposition, betul. Jadi because of, contohnya because of somebody atau because of something gitu ya. Karena seseorang atau karena sesuatu, dia adalah preposisi. Nah, kita nggak butuh preposisi, kita butuhnya conjunction. Jadi jawabannya yang delta ya teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, gorillas are quiet animals even though they are able to make about 20 different sounds. Jadi
Para gorila merupakan para binatang yang pendiam, meskipun mereka itu mampu membuat sekitar 20 suara-suara yang berbeda seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Ada jawaban Bravo, 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 Charlie. Oke, antara Bravo atau Charlie, mari kita cek bersama. Seperti biasa, dicari predikat dulu, teman-teman, di soal. Di situ ada is, subjeknya adalah the knee. Kemudian ada predikat lagi yaitu meets, for PCS ya. Subjeknya adalah the thigh bone. Nah, fix di sini kita butuh conjunction. Cari A, B, C, D yang conjunction. Yang alpha, in itu keluarganya preposisi, bukan conjunction. Oke, alpha nggak bisa teman-teman. Yang Bravo 5W1H itu conjunction. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Kita tahan dulu, kita cek yang lain. Yang Charlie di situ ada conjunction, tapi ada pemborosan subjek. Nggak bisa ya. Kalau yang Delta tidak ada conjunction, malah dimasukkan subjek lagi. Nggak bisa teman-teman. Jadi jawabannya yang Bravo. Nah nanti kalau dibaca, the knee is the joint where the thigh bone meets the large bone of the lower leg. Jadi lutut merupakan persendian di mana tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah seperti itu. Alright, let's continue ke number 5. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan ada jawaban Bravo, 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 Bravo. Oke, saya lihat semuanya menjawab Bravo. Mari kita cek bersama. Di situ ada predikat can understand. Subjeknya adalah children. Nah, sebelumnya kata children itu ada conjunction before, teman-teman. Ya, berarti kita butuh subjek predikat lagi. Setelah koma di situ ada predikat yaitu communicate, tapi belum ada subjeknya. Jadi carikan A, B, C, D yang subjeknya. Ya, betul jawabannya yang Bravo. Ya, teman-teman. Jadi they itu adalah kata ganti atau pronoun yang dipakai sebagai subjek dari suatu kata kerja. Oke, good job. Nah, kalau yang alpha itu conjunction, kita nggak butuh conjunction. Yang Charlie itu keterangan, kita nggak butuh keterangan. Yang delta itu conjunction. Kita nggak butuh conjunction ya. Nah, nanti kalau diartikan, sebelum anak-anak itu bisa memahami sebuah bahasa, mereka berkomunikasi melalui ekspresi wajah dan dengan cara membuat suara-suara seperti itu. Oke, well done. Let's go on ke number 6. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban Bravo, Bravo, Bravo lagi. Oke. Ya, ini soalnya mirip ya dengan sebelumnya tadi, teman-teman. Ya, betul jawabannya Bravo. Nah, tapi gimana cara ngerjakannya? Seperti biasa, dicari predikat dulu. Di situ ada develop, bab 1 ya. Subjeknya fish, di sini fish jamak, teman-teman. Jadi jamaknya fish itu juga fish, gitu ya. Ada conjunction before, ada predikat rely, belum ada subjeknya. Jadi kita disuruh mencari subjeknya saja. Ya, that's right. Jawabannya yang Bravo. Nah, nanti kalau dibaca, before fish develop scales, they rely on a mucus layer to protect their skin. Sebelum ikan itu memunculkan gitu ya, sisik, mereka itu bergantung pada lapisan lendir
untuk melindungi kulit mereka seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya menjawab delta. Oke, kita cek bersama. Di situ ada predikat are, teman-teman, subjeknya cats. Ada predikat lagi are, subjeknya they. Nah, berarti di sini kita wajib masukkan conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ya. Nah, yang alpha salah karena ada predikat lagi. Bravo itu preposisi, kita nggak butuh preposisi ya. Kita butuhnya conjunction, teman-teman. Nah, yang Charlie juga, sorry. Yang Charlie itu juga bukan ya, karena because of itu preposisi, jawabannya yang delta, teman-teman. Oke. Nanti kalau diartikan, kucing merupakan binatang penyendiri. Meskipun mereka itu mampu untuk menunjukkan perilaku penyayang. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 8. Silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Baik, ada jawaban alfa, 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 dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama, teman-teman. Oh, enggak, ada jawaban Charlie dan juga delta. Mari kita cek bersama ya. Di situ ada predikat has raised, subjeknya adalah the worldwide campaign. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, di sini yang ada adalah conjunction but, tapi tidak ada koma sebelumnya. Nah, berarti sudah dipastikan fanboys but di sini dia hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Oke. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu pilihannya semuanya ada turunan kata kerja yield kecuali yang delta ya, teman-teman. Yang delta yield ada e-nya. Yield-nya itu kata benda, teman-teman. Oke. Nah, yield itu kata benda bukan kata kerja karena di sebelumnya ada e-nya. Teman-teman boleh berkreasi dengan kata e. Misalnya I have a pen. Nah, pen itu kata benda. Saya memiliki sebuah ballpoint. Ballpoint itu benda. I have a television. Saya punya sebuah televisi. I have a friend. Saya punya seorang teman. Yang di se itu diikuti benda pasti, gitu ya. Jadi yield di sini tidak mungkin kata kerja. Itu kata benda. Nah, berarti has-nya di sini predikatnya, teman-teman. Ya, cuman yang dihubungkan kan harus sama. Sedangkan hash yang di delta dengan hash yang di soal itu beda kategori. Kalau hash yang di delta, hash-nya itu kata kerja murni, teman-teman. Artinya adalah memiliki, itu verb SES. Sedangkan hash yang di soal, dia adalah auxiliary. Artinya telah. Karena setelahnya diikuti verb 3. Itu auxiliary berarti ya. Dan keluarganya auxiliary have. Seperti itu. Jadi cari setelahnya but ini ada dua opsi. Teman-teman bisa mencarikan bentuk setelahnya but ini kata kerja itu ada dua opsi, teman-teman. Opsi pertama itu adalah carikan yang bentuknya sama yaitu has verb 3. Nah, tapi di pilihan ganda kan nggak ada, teman-teman, yang has verb 3. Ya kan? Nah, pilihan kedua karena has ini sudah disebutkan di sini, itu tidak apa-apa tidak disebutkan lagi. Jadi cuman sebutkan verb 3-nya saja, gitu ya, di sini teman-teman. Jadi tinggal carikan verb 3-nya aja tanpa auxiliary has, nggak apa-apa. Karena sudah ada has di depan, nggak perlu diulang lagi, nggak apa-apa. Misalnya teman-teman menghubungkan to verb 1 dengan to verb 1. To verb 1 yang kedua nggak pakai to, nggak apa-apa. Jadi verb 1-nya aja. Gitu ya. Tapi to verb 1 juga boleh. Misalkan, I came here to study and to get the certificate misalnya. Nah, tapi
setelahnya N itu pakai get the certificate itu juga boleh, tanpa to nggak apa-apa. Gitu ya. Karena sudah disebutkan sebelumnya, tidak perlu diulang lagi. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Buat soal sebelumnya, kapan harus pakai in spite of dan despite of itu nggak ada ya, teman-teman. Despite of itu nggak ada, teman-teman. Yang ada adalah in spite of atau despite. Nah, kapan memakainya? In spite of sama despite itu adalah preposition. Preposition itu dipakai ketika kita pengen membuat keterangan. Sama kayak in itu juga preposition. Nah, kapan in dipakai? Ketika kita pengen membuat keterangan. Contohnya, saya tidur di kamar. I sleep in my room. Nah, in my room itu adalah keterangan tempat. Ya kan? Nah, bedanya dengan in spite of sama despite beda arti. Kalau in spite of sama despite artinya meskipun. Contoh ya, teman-teman. Meskipun hujan, gitu ya, saya tetap berangkat sekolah. Nah, despite the rain, I insist on going to the school, atau I insist on going to school, seperti itu. Jadi jangan in spite of it rains, jangan teman-teman, atau despite it rains, jangan. Tapi despite the rain, rainnya di situ kata benda, bukan kata kerja. Yielding apakah bisa digunakan? Nah, teman-teman, fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama. Kalau setelahnya mau diisi verb ing, sebelumnya juga harus ada verb ing. Sedangkan di situ nggak ada verb ing sama sekali. Jadi kalau ditanyakan apakah yielding bisa dipakai, jawabannya tidak bisa, teman-teman. Bravo, salah ya. Yang Charlie itu to verb 1 juga nggak bisa. Karena kalimat itu sebenarnya ya, teman-teman, hanya terdiri dari subjek sama predikat. Objek itu termasuk ke dalam predikat karena dia menjelaskan predikat. Nah, keterangan ketika letaknya di setelah predikat itu juga dianggap miliknya predikat. Karena keterangan itu pasti menjelaskan, menerangkan predikatnya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan kita di setelahnya predikat, jadi kita bagi dua gini ya, teman-teman. Setelahnya predikat itu ada susunan fanboys, maka berhentinya itu di sini. Nggak boleh melewati garis ini. Maksudnya sebelumnya predikat nggak boleh. Nah, sama halnya jika fanboys itu letaknya di bagian dari subjek, maka nggak boleh melebihi garis ini. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau di sini diisi to verb 1 tidak boleh karena di dalam predikat tidak ada to verb 1. Seperti itu. Kak, kalau fanboys setaranya dari predikat atau dari objek atau kadang dua-duanya bisa, bagaimana membedakannya? Nah, itu tergantung gini. Di jawaban itu kelas katanya apa? Nah, kita carikan gandengannya sebelumnya kan, contohnya ini teman-teman. Yielded itu kan kata kerja. Yielding kata kerja, to verb 1 juga itu kan verb 1 juga kan. To verb 1 itu dari verb juga. Ini pembentukan kata kerjanya lah gitu. Kecuali yang delta. Delta itu salah karena ini kata benda, bukan kata kerja. Nah, jadi pembentukan kata kerja. Nah, untuk tahu bentuk kata kerja di sini, kita carikan kata kerja di sebelumnya. Nah, adanya dia verb 3, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau apakah sebentar, pertanyaan tadi gimana Kak? Kalau fanboys setaranya dari predikat atau dari objek atau nah kalau misalnya objek sama objek bisa, tapi kan di pilihan A B C D itu bukan objek. Itu kata kerja. Jadi tergantung yang pengen dihubungkan atau yang disoalkan, yang ditanyakan. Seperti itu, Mister. Dapat nggak, Mister, maksud saya? Atau mungkin oke, dapat ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke soal berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Baik, saya lihat ada jawaban alfa, ada juga bravo, ada juga delta. Oke, kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat increase ya, verb 1. Subjeknya adalah efforts. Nah, kalau kita lihat di soal itu sudah nggak ada conjunction, nggak ada juga predikat lagi. Berarti kalimat sudah lengkap. Ya. Nah, kita nggak tahu yang hilang di titik-titik ini kan apa.
Sampai kita ngecek pilihan A, B, C, D. Kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, pilihan alpha itu ada predikat. Pilihan Bravo ada conjunction. Pilihan Charlie ada predikat, pilihan Delta ada conjunction. Nah, di sini kalau kita mau masukkan conjunction ataupun predikat, urutannya sudah fix, teman-teman. Conjunction, kemudian subjek, kemudian predikat. Nah, cari di pilihan A, B, C, D, yang mana yang lengkap conjunction, subjek, predikat. Seperti itu. Oke, nah mari kita cek teman-teman satu-satu. Yang alpha di situ ada subject communities, ada predikat realize, tapi tidak ada conjunction alpha, nggak bisa teman-teman. Kalau yang Bravo ada conjunction since, subjeknya communities, tidak ada kata kerja sebagai predikat. Kalau yang Charlie ada subject communities, predikat realize, tapi tidak ada conjunction ya. Nah, jawabannya yang Delta. Di situ ada conjunction us, subjeknya communities, predikatnya adalah realize. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, efforts to restore degraded ecosystems increase as communities realize the benefit of healthy environment. Kalau diartikan, usaha-usaha untuk mengembalikan ekosistem yang rusak atau yang sudah terdegradasi gitu ya, meningkat ketika komunitas itu menyadari keuntungan dari lingkungan yang sehat. Realizing bukan predikat ya Kak. Nah ada pertanyaan, nah ada dua teman-teman pertanyaannya sama. Realizing itu bukannya predikatnya. Nah saya balikan ke teman-teman nih. Realizing itu verb apa sih teman-teman? Ya, realizing itu verb ing ya. Nah pertanyaan saya lagi, teman-teman masih ingat materi hari pertama kemarin? Kata kerja bentuk apa aja yang bisa jadi predikat? Kalau teman-teman ada catatan, boleh buka catatan nggak apa-apa. Kata kerja apa aja yang bisa jadi predikat, teman-teman? Ya, ada verb satu, betul. Ada verb 2, nice. Ada verb SIS, betul. Dan satu lagi yaitu auxiliary verb, teman-teman. Ada nggak verb ing? Sorry, bukan verb satu, maaf. Auxiliary verb gitu ya. Ada nggak verb ing, teman-teman? Di kata kerja yang bisa jadi predikat? Nggak ada kan? Nah, berarti sudah terjawab ya. Apakah realizing itu bukan predikat? Jawabannya bukan, karena dia verb ing, teman-teman. Bukan verb satu, bukan verb 2, bukan verb SIS, ataupun auxiliary verb. Nah, verb ing itu sebenarnya bisa jadi predikat, tapi ada syaratnya. Dikasih auxiliary sebelumnya. Contohnya to be. Contohnya saya sedang makan, I am eating. Saya sedang nonton TV, I am watching TV. Nah, itu am watching jadi satu. Ya, itu urutannya adalah auxiliary verb. Auxiliary-nya am, verb-nya adalah watching. Tapi kalau watching aja itu nggak bisa jadi, misalkan nggak ada M-nya ya teman-teman, kita nggak boleh bilang saya sedang nonton TV, I watching TV, itu nggak boleh teman-teman. I watching TV ini nggak boleh karena ada yang hilang. Ya, nggak ada predikatnya kalimat ini. Seperti itu. Gitu ya, materi hari pertama teman-teman ya. Dan itu materi paling penting ya, pondasi teman-teman harus bisa menentukan yang mana predikat, yang mana bukan. Tapi dari latihan itu nanti akan jadi insting, akan hafal sendiri tanpa harus hafalan. Gitu ya. Jadi realizing bukan predikat karena dia verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary. Jadi yang B supaya opsi benar tambah apa, Mister? Dikasih to be. Jadi dikasih are. Gitu ya. Misalnya since communities are realizing. Itu bisa. Tapi nggak mungkin ada dua jawaban benar kan? Jadi jawabannya adalah yang delta. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan biar benar gimana? Tambahkan to be. Tapi kan nggak ada to be-nya. Jadi ini salah teman-teman. Oke, dan nggak mungkin ada dua jawaban benar. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Kita lanjutkan. Dicoba dulu nomor 10, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya habis. Dan saya lihat semuanya menjawab delta. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Ketika teman-teman sering-sering latihan, akan di luar kepala. Akan insting. Nanti akan terbentuk sendiri. Ketika teman-teman melihat soal yang bentuknya seperti ini ya, misalkan mirip gitu, teman-teman akan langsung dapat gitu. Jadi, oh yang ini yang hilang biasanya ini itu tuh langsung tergambar seperti itu. Oke, nah makanya saya bom teman-teman di luar kelas menggunakan latihan soal supaya teman-teman bisa mempraktekkan sering-sering ketemu soal yang mungkin konsep apa namanya polanya sama yang keluar di ITS yang saya cloning soal-soal ITS gitu ya. Kemudian saya buat latihan, nah nanti silahkan dikerjakan buat memperkuat latihan teman-teman seperti itu. Gitu ya. Jadi ketika lebih sering nanti akan di luar kepala dan lebih cepat juga jawabnya teman-teman. Bisa menghemat waktu ketika tes. Nah, di situ ada predikat increase, subjeknya people's expectations. Nah, kalau teman-teman menemukan ada kata benda kok ditambahi tanda petik S, itu bukan singkatan. Ya, di soal structure TOEFL itu tidak boleh ada yang disingkat. Jadi teman-teman tidak akan pernah menemukan kata ini tidak akan pernah menemukan kata ini di TOEFL. Structure ya maksud saya. Nah, itu adalah singkatan dari it is atau it has gitu ya. Nah, sedangkan di structure tidak boleh ada yang disingkat seperti itu. Jadi kalau menemukan tanda petik S itu kepemilikan, teman-teman, adjektif. Kirim latihan soal Kak yang banyak. Oke, nah yang di grup ya, teman-teman itu dikerjakan dulu. Memang levelnya agak sulit tapi nggak apa-apa. Untuk pembiasaan aja, teman-teman. Nanti kalau misalkan saya merasa kesulitan, boleh japri aja. Nanti saya kirimkan yang soalnya itu lebih ringan, teman-teman, dari yang ada di grup. Ya, dan saran saya ketika teman-teman ada waktu luang daripada dipakai untuk sesuatu yang mungkin kurang bermanfaat, nah itu boleh dibuat ngerjain itu. Gitu ya. Tapi kalau capek entah eh, pikiran entah fisik istirahat, jangan dipaksakan malah nanti nggak dapat apa-apa, teman-teman. Nah, jawabannya yang delta, kalau di situ mau kita masukkan predikat lagi, ya. Nah, maka harus ada conjunction. Atau kalau ada conjunction, harus ada predikat lagi. Dan conjunction subjek predikat di pilihan ABCD hanyalah yang delta. Oke. Nah, kalau yang alpha di situ ada subjek predikat tidak ada conjunction. Bravo ada conjunction subjek tidak ada predikat. Karena verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Yang Charlie ada subjek predikat tapi nggak ada conjunction. Nah, jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, people's expectations for a higher standard of living increase as conditions in their community improve. Kalau diartikan ekspektasi orang-orang untuk standar hidup yang lebih tinggi itu meningkat ketika kondisi di lingkungan mereka semakin membaik. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, itu tadi adalah materi tentang sebentar, teman. Jangan meninggalkan dulu ya, saya absen. Itu tadi adalah materi tentang conjunction. Nah, sambil saya absen mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Sebentar saya. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan teman-teman sambil saya absen. Oke, nggak ada ya berarti? Atau mungkin di chat? Mister, oh di chat sebentar teman-teman. Ada di grup. For itu conjunction, Mister. For itu bisa jadi conjunction ya, teman-teman. Bisa jadi conjunction artinya karena, bisa jadi preposition artinya untuk atau selama. Kemudian, Mister, itu wajib diisi soal di grup baru tahu soalnya. Tidak wajib ya, teman-teman. Jadi itu hanya soal penunjang saja, latihan penunjang aja. Jadi yang saya sampaikan tadi ya, teman-teman nanti ketika sering-sering latihan, misalnya tentang materi hari pertama kemarin. Contohnya tadi teman-teman membedakan yang mana predikat sama bukan predikat. Nah, ketika teman-teman sering-sering latihan, nanti pasti teman-teman bertanya-tanya, yang kemana predikat apa ya? Nah, itu pasti buka catatan. Kalau nggak gitu buka rekaman. Nah, nanti ketika buka catatan sekali, dua kali, lama-lama akan hafal sendiri, teman-teman. Jadi ketika sering dipraktekkan itu akan hafal sendiri. Nah, apalagi ketika teman-teman sering-sering latihan, pasti akan menemukan banyak sekali vocab baru. Dan itu yang paling penting kalau di TOEFL. Seperti itu.
Kemudian saya hadir, Mister. Oke, nanti tetap saya ini ya. Tolong untuk nama di Zoom jangan dirubah-rubah karena kalau misalkan beda nanti nggak kecatat ya, teman-teman. Dan nanti takutnya di akhir teman-teman nggak dapat reward yang saya bilang kemarin ya. Rewardnya adalah pembahasan soal tes dari lembaga supaya teman-teman tahu salahnya di mana, harusnya apa dan sebagainya seperti itu. Dan juga bisa nyelamatin nilai di sertifikat lembaga seperti itu. Mister, kalau ada soal yang dibingungkan dari soal yang di-share boleh tanya via WA, sangat boleh ya teman-teman, silahkan japri saya. Seperti yang saya sampaikan di hari pertama, saya memberikan bantuan ke teman-teman secara free di luar kelas. Pokoknya pas saya nggak ngajar ya, atau kalau saya lama balas biasanya saya ngajar teman-teman. Jadi ditunggu, nanti kalau udah lama banget nggak dibalas, itu di-up lagi, dikirim lagi. Karena biasanya saya buka, nanti saya balas, kadang sudah saya bintang juga, tapi lupa. Seperti itu. Jadi misalkan kok lama belum balas, bom aja, dikirim lagi, setiap 1 jam dikirim lagi misalnya seperti itu. Kemudian tolong coach, kalau ada materi yang ada di e-book, diberitahu halaman berapa. Saya nggak pakai yang di e-book ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah mengprint yang di PDF, mohon maaf teman-teman, itu saya nggak pakai. Tapi kalau teman-teman mau buat latihan nggak apa-apa. Nggak ada salahnya kita belajar dari mana aja, sumber mana aja. Apalagi Longman itu yang bikin asli Amerika. Cuman ada alasan teman-teman, kenapa saya nggak pakai buku itu. Gitu ya. Hadir, kemudian itu soal yang D2 dapat pembahasannya kapan? Tadi sudah saya kirimkan ya teman-teman di grup link untuk pembahasan. Jadi ada 2 tadi, link hari pertama sama link hari kedua sudah saya kirimkan. Seperti itu. Alright, Kak, kita hanya pilih salah satu kelas, sesi sore atau malam kan tiap hari? Iya betul. Teman-teman misalkan hanya bisa di salah satu nggak apa-apa ya, datang salah satu aja. Misalkan hari ini bisanya sore, besok malam nggak apa-apa. Nanti saya sendiri yang akan ngecek kehadiran teman-teman. Jadi sehari itu sudah terwakilkan misalkan di sore aja atau di malam aja. Nah, tapi kalau teman-teman bisa hadir keduanya lebih bagus lagi. Karena biasanya teman-teman, contohnya hari pertama kemarin, sesi sore sama sesi malam latihannya itu beda. Jadi kalau teman-teman biar dapat latihan lebih eh, secara live seperti ini dan pembahasannya secara live dengan teman-teman yang lain, bisa boleh datang keduanya. Nggak masalah teman-teman. Karena Zoom-nya masih muat kok, masih sisa banyak gitu. Kemudian ya kalau masuk di keduanya malah lebih bagus. Pokoknya teman-teman semakin semangat. Kan dari situ kan saya tahu teman-teman semangat belajarnya. Saya juga jadi semangat teman-teman. Bikin latihan, cloning soal-soal ITS dan sebagainya itu saya makin semangat juga. Gitu ya. Kemudian Mister saya izin out. Nggak apa-apa, silahkan teman-teman. Sudah saya absen tadi. Saya hadirnya malam aja Mister. That's alright. Tonton siang kedua sesinya lagi ulang. Tonton ulang maksudnya ya. Kedua sesinya lagi. Ya boleh dengan cara itu boleh. Atau kalau teman-teman berhalangan di keduanya juga nggak apa-apa. Cuman memang yang saya sampaikan di awal ya nanti mungkin teman-teman nggak dapet yang rewardnya itu. Kemudian link absensi yang di-share diisi 1 kali aja kan ya Mister? Iya betul. Jadi untuk absensi teman-teman cuman isi 1 kali aja. Untuk hari kedua dan seterusnya nanti yang ngecek saya sendiri. Seperti itu dari kolom partisipasi Zoom. Seperti itu. Minta link absennya lagi. Nah, nanti saya kirimkan lagi teman-teman. Boleh nggak kalau soal untuk yang masuk sore dan malam itu beda aja? Sore yang di kelas beda, Mister. Cuman emang untuk chapter 2 itu belum selesai, Mister. Karena dulu tuh sudah selesai, cuman karena kebiasaan buruk saya ya, teman-teman. Kadang sudah selesai itu di-close tanpa melihat ini apa sih namanya yang save atau down save itu loh. Yang tiba-tiba saya klik cancel, save atau down save itu biasanya saya down save seperti itu. Nah, saya kliknya kecepatan akhirnya harus ngulang lagi teman-teman dari awal. Untuk chapter 2 masih disusun. Seperti itu. Jadi mohon maaf untuk hari ini tadi sesi sore sama sesi malam latihannya sama. Cuman biasanya umumnya itu beda, teman-teman. Kak, waktu kita dalam satu pertemuan itu berapa menit? Umumnya kalau online class itu 60 menit, teman-teman. Ya, karena mencatatnya itu dilakukan lewat rekaman. Jadi sambil teman-teman melihat rekaman sambil mencatat. Karena kalau mencatatnya sambil saya menjelaskan pasti nggak cukup. Maksudnya waktunya nggak cukup sama nggak akan ketemu seperti itu teman-teman. Saya Mister tidak hadir di hari pertama karena kalau di hari pertama nggak apa-apa teman-teman. Itu sudah saya anggap masuk semua karena kan perkenalan gitu ya. Cuman jangan ketinggalan videonya.
Hari pertama itu materi yang paling penting, teman-teman, di structure. Itu pondasi. Itu akan kita pakai terus dari chapter 2 sampai seterusnya itu chapter 1 pasti kita pakai. Ini udah mau siap ya? Ini udah mau siap ya Zoom-nya, Mister? Udah mau siap ya? Maksudnya udah mau siap, Miss? Ini udah mau selesai, Miss. Udah selesai malahan ya. Mister izin live duluan. Oke, thanks Mister, izin out juga. Kak, kenapa ya latihan D1 dan PPT-nya susah dibuka? Nanti boleh di-screenshot, ditunjukkan ke saya, biar saya tahu mungkin masalahnya di mana. Thank you untuk materi malam ini, Mister. Oke, sama-sama teman-teman. Rekaman Zoom yang mana ya, Sir? Nanti saya kirimkan ya di grup teman-teman. Oke, sudah saya absen juga untuk hari kedua tadi, teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman. Thank you for having me today. I'll see you again next time and have a good night. See you next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great night. See you.